Shalom, shalom, Bapak Ibu semuanya. Senang bisa ketemu lagi. Saya rasa belum terlambat ya. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Baik kemarin ya sudah sekalipun tanggal 1 Januari ya. Kita ini sudah di akhir Januari. Saya juga baru beberapa hari yang lalu kita merayakan. Jadi saya juga mau mengucapkan kongsi pacai buat Bapak Ibu di sini yang juga merayakan. eh, Happy New Year gitu ya, saudaraku. Pertama, saudara, saya memasuki tahun ini, saya akan mengajak saudara untuk terlebih dulu kita buka dari Yesaya. Pasalnya yang ke-61, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Biarlah memasuki 2025 ini, kita masuk dengan satu kesadaran ini, roh Tuhan Allah ada padaku. Pada saat nanti di mana saudara menghadapi momen-momen di mana saudara berjuang, bergumul, ingat satu hal ini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Waktu saudara harus di titik terendah, saudara merasa sudah tidak ada pengharapan lagi, rasanya kepingin menyerah. Ingat satu ayat ini, roh Tuhan Allah ada padaku. Bukan hanya dia ada di dalam engkau, bukan hanya yang ada di dalam engkau adalah roh yang dikatakan firman lebih besar dari roh yang ada di dunia ini, tetapi roh yang ada di dalam engkau itu mengurapi engkau. Karena Tuhan telah mengurapi aku. Dan yang saya tahu, saudara, dan kuk itu dilepaskan oleh urapan. Saya percaya tidak ada satupun di tempat ini yang masuk di 2025 membawa beban, membawa kuk, membawa masalah dari 2024. Saya percaya di 2025 ini, kuk itu, beban itu, dilenyapkan, dilepaskan oleh urapan. Dan ternyata, saudaraku, there is a reason. Ada alasan kenapa ayat ini diberikan. Ia mengutus engkau untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, yes. 2025 ini saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang sengsara, bahkan merawat orang-orang yang remuk hati. Saya rasa tadi baru saja juga didoakan ya. Apa yang even up till now yang saya dengar, saudaraku, apinya belum 100% padam ya. Bergerak ke San Diego, kemarin dari LA, masih ada juga yang ini info yang saya dengar, dan belum 100% padam, seperti itu. Untuk juga memberitakan kebebasan pada orang-orang tawanan dan orang-orang yang terkurung. Ayat yang kedua ini yang saya ingin perkatakan untuk BMC New York. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang bergabung. Bapak Ibu, saya tertarik dengan kata-kata memberitakan tahun rahmat Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan to announce the year when the Lord will show his favor. Untuk mengumumkan satu tahun di mana Tuhan menyatakan favor-Nya. Izinkan hari ini saya memperkatakan ini atas teman-teman di BMC New York. This is the year. Ini adalah tahun di mana Tuhan menyatakan favor-Nya. Dijadikan atas kehidupan saudara. Saya aminkan. Ini menjadi satu rema buat saya pribadi, saudaraku. Saya memperkatakan this is the year of double favor.
Terlepas dari apa yang diizinkan Tuhan terjadi, terlepas dari apa yang mungkin ada di hadapan saudara, kenyataan yang dialami, saudaraku, tetapi melalui semuanya ini, favor Tuhan tidak pernah habis. Justru dipakai menjadi satu momen menyatakan favor upon favor, upon favor, upon favor. Saya mau menyaksikan sedikit, saudaraku. Mungkin ada sebagian dari saudara yang bertanya, Pastor, what is favor? Kalau boleh saya mengatakan, favor adalah salah satu kata, saudara, yang tidak bisa saudara jelaskan dengan hanya satu penjelasan, saudara. Favor ini adalah salah satu kata yang very, very rich. Di dalam favor sendiri, kalau saya mungkin bisa menyampaikan dengan cara yang lebih simple ya, saudaraku. It is an act of kindness. An act of kindness yang beyond what is due. Lebih dari yang seharusnya. Beyond what is usual. Lebih dari yang biasanya, saudaraku. Saya itu tadi menyampaikan kepada saudara, saya menyaksikan momen di mana anak saya karena ada di LA juga, dan kalau saudara melihat kebakaran itu terjadinya very close, sangat dekat ya. Kalau pertama kali saudara membaca di berita Pacific Palisades ya, itu tempat yang very very close, sangat dekat dengan tempat anak saya kuliah, saudaraku. Which is around like only 15 minutes ya, gitu. Around 15 minutes. Pada momen saat dimana saya diinfokan, saudara, terjadi kebakaran, to be honest, saya tidak berpikir jauh ya, saya tidak berpikir yang sampai seperti apa. Jujur di benak itu belum ada gambaran gitu. That the fire will be very big gitu. Saya tanya ke anak saya berpikir ya yang ada di lokasi, saya tanya gimana situasi dan keadaan di sana. Dan anak saya itu menyampaikan, karena anak saya itu orangnya polos sekali, saudara. Jadi dia itu instead of kayak saya tuh berpikir bakal ketakutan atau bakal seperti apa, dia tuh justru menyampaikan dengan wah kayak seru gitu, saudaraku. Dia ngomong, mami, it's very beautiful katanya. Oh, kenapa very beautiful, Cik? Wow, the sky is orange katanya. Saya shock, saudara. What? Apa yang dia bilang beautiful, begitu saya bilang, aduh, the sky is orange, artinya apinya itu sudah begitu besar, saudara. Itu apinya saking besarnya udah sampai mempengaruhi warna langit kan gitu. Tapi dia ngomong dengan sangat santainya bahwa the sky is very beautiful gitu kan. Nah, jadi itu sudah di warning, saudara, dari baik dari pemerintahan maupun dari pihak sekolah, mereka sudah keep on warning gitu, alarm apa dinyalakan, saudaraku, untuk bersiap-siap untuk mengungsi ya, karena memang tempat yang sudah itu semakin merambat gitu, saudaraku, kemana api nantinya ember ya terbang itu kita nggak pernah tahu, dependent upon the wind gitu kan. Nah, yang saya katakan the favor of God, kindness beyond what is usual, kindness beyond what is due, saudaraku. Anak saya di sana nggak ada keluarga, nggak ada teman, kami tidak terlalu punya banyak kenalan juga di LA, saudara. Tetapi di momen di mana saat itu sudah jadi teman sekamar dari anak saya itu dua-duanya, dan satu kamar itu 3 orang ya, saudaraku, di dalam dorm di sana. Dua temannya itu di dalam di satu kamarnya itu semua sudah mengungsi, saudara. Jadi yang tinggal itu anak saya karena dia international student ya. Dua temannya yang lain itu resident. Jadi mereka sudah langsung ditarik orang tuanya untuk pulang gitu. Which is for Jessica ya, karena dia international student ya, dia nggak punya tempat lain ya but stay
gitu di area domnya dia. Amazingly adalah pagi itu saya masih ingat sekali kejadian itu hari Selasa. Hari Rabu pagi itu saya diinfo salah satu orang yang ada di sana anaknya sudah harus ditarik balik karena tempat kerjanya itu sudah dinyatakan close the government ini ya sudah ke office kayak gitu dinyatakan close karena listrik apa sudah mati saudara. Jadi di area di sana itu memang ya harus sudah mengungsi seperti itu. Api sudah semakin besar. Nah, amazingnya itu bertepatan dengan momen di mana saya itu baru saja berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini gimana Jessica, ini gimana anak saya. Baru amin, saya buka handphone dan saya menerima WhatsApp, Pastor, nanti sebentar lagi, 5 menit lagi anak saya datang ke tempat anak pastor untuk jemput anak pastor. Sudah biar tinggal di rumah kami saja. Bolehkah saya mengatakan kepada saudara terlalu kebetulan untuk sebuah kebetulan? It comes in the right time. Izinkan saya mengatakan ini saudaraku. The favor of God will come in the right time upon your life. Apa yang terjadi, apa yang mungkin saudara alami, favor itu akan senantiasa ada. Saya pikir saya sudah tenang, saudaraku, karena hari Rabu dijemput, saudara tinggal di rumah salah satu keluarga. Saya pikir kalau ada satu keluarga di sana, kalau ada apa-apa pun sudah lebih tenang ya. Namanya kalau masih anak-anak, masih muda, jujur kita itu kayak dia belum tahu juga what to do, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau dia sudah sama keluarga, saya pikir will be safer kayak gitu. Tapi ternyata saudara satu dan lain hal saya tidak tahu pastinya kenapa hari Jumat itu Jessica itu di drop ke domnya lagi oleh keluarga ini gitu. Saya sangat bersyukur karena selama 2 malam keluarga ini sudah menampung Jessica. Ada 1 dan 2 alasan Jessica di drop kembali gitu saudaraku. Mungkin juga salah satu saya berpikir di api itu sudah kembali menjalar di areanya mereka juga kayak gitu. Jadi karena di LA kemarin api itu tidak hanya di satu titik, saudaraku, tetapi menjalarnya itu yang paling besar itu ada sekitar 3 sampai 4 titik seperti itu. Nah, sehingga situasinya bukan hanya masalah apinya ya Bapak Ibu, tetapi asapnya, air conditionnya itu yang juga harus diperhitungkan seperti itu. Nah, sehingga Jessica dikembalikan lagi ke domnya dengan situasi yang pada saat itu api itu sudah tinggal 1 barikade. Jadi di dekat dom Jessica itu ada 1 perumahan, saya nggak tahu apakah saudara aware, Westwood area, Bel Air, di area itu, saudaraku, itu sudah kayak barikade terakhir. Kalau di area itu diungsikan, udah bye-bye, saudaraku. Next adalah sekolahnya Jessica. Gitu. Nah, kebetulan Jumat sore itu saya mendengarkan kabar bahwa area itu sudah diminta untuk mulai mengungsi, saudara. Jadi sudah sangat dekat sekali dengan sekolahnya Jessica. At the same time again, saya itu hanya belajar satu hal yang sangat simpel, Bapak Ibu, tapi real. Saya percaya orang Kristen adalah orang yang rohani, senggol kiri kanannya. Saya percaya kita tidak kehilangan kerohanian kita menjadi orang Kristen. Dan saya masih percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Saya percaya kita tidak terlalu sekuler, Bapak Ibu, sekalipun kita hidup di Amerika, saudara hidup di Amerika. Hopefully, buat sebagian dari saudara pun yang ada di Indonesia ini, kita tidak terlalu sekuler untuk lupa berdoa. Karena saya merasakan di momen, di saat dimana saya angkat tangan, because I'm not there. Saya mau tarik anak saya pulang juga, bagaimana, saudaraku? Saya mau ke sana juga nggak bisa jauh sekali. When I am ketika saya sudah sesuatu itu sudah di luar kemampuan saya dan ketika saya angkat tangan di hadapan Tuhan, sore itu saya pakai waktu saya sekali lagi berdoa dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan bagaimana anak saya, Tuhan tolong anak saya. At the right moment, saudara, teman-temannya Jessica itu udah sekian waktu kepengen ngungsi tapi nggak ngungsi-ngungsi. Hari itu mereka berlima kompakan, sepakatan, jadi salah satu temannya, orang tuanya punya rumah di sana, dan tempatnya itu api cukup
jauh dan sudah padam yang di area sana, saudaraku. Sehingga sore itu juga once again, saudara. Jessica pergi bersama dengan teman-temannya, mereka ngungsi ke rumah dari keluarga temannya ini. Yang membuat saya amazed adalah di momen itu, sayanya ketar-ketir ada di Indo, saudara. Saya telepon Jessica, di belakangnya itu background suara yang saya dengarkan adalah anak yang cekikik, cekakak. Saudaraku ketawa-tawa, kenapa? Karena mereka feel like piknik gitu, saudara. Anak 5 pergi bareng, ngungsi bareng satu rumah, bukannya takut, bukannya sedih, bukannya apa, mereka berasa piknik, saudara. Jadi malah suaranya di belakang itu, saya tuh jadi, ini kayaknya saya apa yang salah ya, khawatir gitu kan. Nah tapi anyway, saudaraku, saya bisa merasakan from favor to favor to another favor. Itu yang saya ingin sampaikan buat setiap saudara di tempat ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi yang saudara lihat di depan mata saudara, sekalipun itu tidak seperti yang saudara doakan atau harapkan, selalu ingat ini, Roh Tuhan Allah ada padaku. Jangan pernah lupakan itu. Roh Tuhan Allah ada padaku. Tahun ini adalah tahun di mana favor itu dinyatakan dengan dahsyat. Dan spesial buat BMC New York. Ketika saya berdoa, ini yang saya rasakan. Pastor, favor apa? Favor yang akan membawa favor for enlargement. Favor yang membawa saudara besar. Saya akan membacakan pada saudara salah satu perkataan dari raja terbesar yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel, saudara. Kalau sampai detik hari ini saudara pergi ke Israel dan saudara punya kesempatan, ini sedang situasi seperti ini ya saudaraku. Tetapi kalau saudara pergi ke Israel dan punya kesempatan bertanya kepada orang asli di sana, siapa raja terbesar, mereka tidak akan menyebut Salomo. Tapi nama yang again and again akan muncul dan disebutkan oleh mereka pasti Raja Daud. Dan tahukah saudara, raja terbesar yang dimiliki bangsa Israel membuat satu pengakuan, saudaraku. Saya ajak kita buka dari 2 Samuel pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-36. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Ini pengakuan dari Daud. Siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat, yang membuat jalanku rata. Allah yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Saudara akan amazed dari favor upon favor yang dialami oleh Daud. Allah yang mengajar tanganku berperang. Dia tadinya bukan seorang yang bukan seorang prajurit, saudaraku. Daud tidak tahu bagaimana cara berperang. Allah yang membuat lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Allah juga yang memberikan kepadaku, maaf saya membaca dengan cara saya ya saudaraku, perisai keselamatanmu, dan ini pengakuan Daud, saudara. Kebaikanmu telah membuat aku besar. Daud mengakui satu hal ini, saudara. Ada yang namanya favor for enlargement. Bukan kuat gagahnya Daud, bukan kehebatannya Daud. Tapi favor yang saya mau perkatakan Tuhan kerjakan atas BMC New York. Favor for enlargement. Dimanapun saudara berada, saya perkatakan atas kehidupan saudara, kiranya saudara, apa yang dikerjakan tanganmu itu diperbesar oleh Tuhan. Kiranya bisnis, usaha, pekerjaanmu diperbesar oleh Tuhan. Kiranya pelayanan yang dikerjakan oleh BMC New York, jangkauan jiwa-jiwa yang Tuhan berikan untuk BMC New York diperbesar. Bahkan saya mau mengatakan, saudaraku, atas kehidupan saudara,
kapasitas, kualitas hatimu diperbesar oleh Tuhan. Kasihmu akan jiwa-jiwa diperbesar oleh Tuhan. Saya mengatakan kepada saudara, bahkan kebahagiaan di dalam keluarga saudara diperbesar oleh Tuhan. Indeed, saudara, saya percaya bahkan yang tadinya mungkin saudara berkata, Pastor, apa bisa orang seperti saya, kondisi seperti saya ini, usaha seperti saya ini, apa bisa, Pastor? Saya mengalami seperti Raja Daud. Daud mah beda. Seringkali itu yang kita katakan ya Bapak Ibu. Tapi kalau boleh saya tarik balik lagi saudara. Saya rewind kembali kehidupan Daud. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat who is David, siapa Daud itu. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-55 dengan jelas mengatakan, pada saat Daud maju, saudaraku, berperang melawan Goliat. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner. Saul tanya kepada panglima tentaranya, saudara. Anak siapakah orang muda itu, Abner? Perhatikan saudara jawaban dari Abner. Demi tuanku yang hidup, ya Raja. Sesungguhnya, lihat ini saudara. Abner polos sekali dia menjawab. Sesungguhnya aku tidak tahu. Dengan kata lain saudara, dari ayat ini kita bisa melihat David was a nobody. Tidak ada orang yang mengenal Daud sampai dia maju untuk melawan Goliat. Daud hanya orang rakyat biasa yang tidak dikenal bahkan oleh raja dan oleh panglimanya. He was a nobody. Tapi amazingnya, the favor for enlargement membawa yang bukan siapa, saudaraku. Ini yang jadi doa saya. Favor for enlargement memperbesar hidupmu melampaui apa yang sanggup engkau pikirkan. Kiranya itu yang dijadikan atas kehidupan saudara. Yang saya tahu ya saudaraku, orang-orang yang berjumpa dengan favor hidupnya tidak pernah sama. Satu kali favor found Jacob. Favor itu menemukan Yakub dari seorang pelarian yang ketakutan karena dikejar oleh kakaknya sendiri Esau, saudaraku. Dia lari tanpa membawa apapun, dia tidak punya bekal apapun, from zero, he's nobody. Saya nggak tahu apakah ada di antara saudara yang you happen to be in New York karena saudara lari dari sesuatu. Ketika saya ada di LA, saya berjumpa dengan orang-orang tertentu yang dia berkata kepada saya, Pastor, actually saya run away. Bahkan mungkin saudara ada di New York tidak dalam situasi yang proper. Tetapi toh favor found Jacob, seorang pelarian yang dikejar oleh kakaknya sendiri. Dan pada saat di mana Yakub kembali kepada keluarganya, saudaraku, dia kembali dengan 2 pasukan penuh. Yang saya tahu, saudaraku, ketika favor found Moses, jangan lupa loh, saudaraku, orang menceritakan tentang Musa sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Tapi sadarkah saudara pada saat favor itu menemukan Musa, Musa adalah seorang pelarian yang sudah dilupakan loh, saudara. Dan sorry to say, Pak, kalau ada di sini yang merasa saudara sudah terlalu tua, sorry to say, pada saat Tuhan menemukan favor itu menemukan Musa, Musa sudah berusia 80 tahun. Ada di sini yang merasa sudah terlambat, Bapak Ibu. Ada di sini yang saudara merasa, Pastor saya sudah terlalu tua. Kayaknya sudah nggak bisa lagi, Pastor saya diangkat, saya dibawa besar sama Tuhan. Kayaknya sudah terlambat, Pastor.
Kisah yang paling banyak didengar orang ya, saudaraku, KFC, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, di usia yang sudah relatively very, very, very old, saudara. Tapi ketika Wever menemukan Musa di usianya yang ke-80 tahun, seorang yang sudah terbuang, seorang pelarian yang dilupakan, saudaraku, Wever membuat Musa menjadi pahlawan atas bangsa Israel. Saya tuh masih ingat satu orang lagi yang mungkin once again, saudara, kalau dengar nama-nama ini, saudara, diceritakan dengan cara berbeda, maka saudara akan menangkap dengan cara yang berbeda juga. Ketika Wever found Joshua, saudara harus ingat loh siapa Yosua. Yosua itu, maaf saudaraku, hanya seorang pembantunya Musa loh. In case buat saudara, saudara mungkin, oh really, Yosua itu hanya seorang pembantu Musa. Ada di sini yang saudara merasa keadaan, situasi, dan status atau ekonomi saudara ada di titik terendah. Ketika Favor menjumpai Yosua dari seorang pembantu, diubahkan saudaraku menjadi pahlawan yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Saya mau bacakan ayat ini buat saudara. Justru di 2025 ini, kalau di awal tahun ini yang saudara dengar adalah kabar-kabar yang mungkin membawa ketakutan buat saudara, ayat ini saya berdoa adalah ayat yang saudara pegang. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati semua orang, itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Favor for enlargement yang membawa engkau lebih dari apa yang kau pikirkan, yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya, yang bahkan tidak masuk di dalam doa saudara, itu yang Tuhan kerjakan atas hidup. Saya tahu not be easy ya saudara. Karena again and again yang namanya dunia ini tuh selalu akan shrinking gitu, apa ya, saya selalu akan membawa saudara pada satu kenyataan di mana saudara itu diperkecil. Selalu it happen again and again saudara. Dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, nanti kalau saudara baca di dalam Keluaran 1 ayat 5 sampai 9 boleh dimunculkan. Saudara menemukan bagaimana again and again dunia itu akan terus berusaha untuk menghambat saudara, memperkecil saudara, menutup jalan hidup saudara. Bahkan itu juga yang terjadi atas bangsa Israel, saudaraku, ribuan tahun yang lalu. Ayat ini menceritakan bagaimana kita amazed, saudara. Dari ayat yang kelima dikatakan seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Jadi pada saat mereka itu datang ke Mesir, saudara, jumlah mereka itu hanya 70 jiwa. Saya lompat aja ya, saudaraku, karena waktu. Tetapi amazingnya, sampai pada ayat yang ke-9, sudah dikatakan, berkatalah raja kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Sadarkah saudara, di dalam perjalanan hidup saudara, dunia akan selalu berusaha mengecilkan saudara, tapi lihat ini, Tuhan akan memperbesar jumlahmu. PMC New York jangan pernah menyerah. Pak Yongki, kalau saya boleh mengatakan, jangan pernah menyerah. Sama seperti Tuhan memberkati bangsa Israel, Tuhan memberkati PMC New York. Tuhan memperbesar, Tuhan melipat gandakan, Tuhan menambah-nambahkan jumlah saudara atas PMC New York. Bahkan di momen di mana mereka berusaha dihambat, saudaraku, Keluaran pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan, semakin ditindas, semakin bertambah banyak mereka. Semakin berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di 2025 ini. Tapi saya berdoa, saudara, firman ini menjadi bekal.
Pak Yongki dan teman-teman yang ada di sana di momen di mana saudara mungkin merasakan ada waktu-waktu yang namanya tindasan atau tekanan atau masalah itu datang, roh Tuhan Allah ada padaku. Always remember that. Selalu ingat, roh Tuhan Allah ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Bahkan di momen, di titik di mana engkau ditindas, engkau dipersulit, the favor of God itu akan bekerja di dalam kehidupanmu. Favor of enlargement itu yang akan membuat saudara besar. Saya akan menutup dengan ini, saudaraku. Saya tahu waktu saya terbatas. Pastor, kalau saya tahu bahwa oke, favor itu penting di dalam kehidupan saya di 2025 ini. Pastor, saya tahu saya butuh favor itu. What should I do, saudara? Saya ingin mengajak saudara sedikit melihat ya, saudara. Kenapa? 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 Sama-sama Daud bukan orang yang sempurna loh, saudaraku. Daud tidak pernah mendapat favor karena dia perfect. Jelas-jelas saudara tahu apa yang dilakukan Daud. Mana ada raja yang menyanyikan dosanya sendiri selain daripada Daud gitu. Kita bersama-sama tahu, saudaraku, bahwa Daud itu melakukan dosa yang begitu keji. Bukan hanya dia mengambil Bathsheba, saudara, tapi dia membunuh Uria. Pahlawan setianya, pahlawan yang begitu luar biasa, saudaraku. Kalau nanti saudara baca ya, Uria itu masuk dalam jajaran 30 pahlawannya Daud loh, saudara. Itu dia masuk di sana. Jadi itu bukan suatu hal yang apa ya yang dilakukan Daud itu sangat-sangat kecil sekali. Jadi kalau saudara berbicara Daud itu mungkin perfect dan lain sebagainya jauh, saudara. Tapi satu hal yang saya belajar, saya akan bagikan dua hal ini. Apa yang membuat Daud very very special di hadapan Tuhan? Apa yang membuat favor itu found David gitu? Nanti saudara bisa mempelajari dari orang-orang yang lain ya. Tadi nama-namanya saya sudah sebutkan, ada Musa, ada Yakub, ada Yosua dan banyak tokoh-tokoh yang lain, saudara. Karena waktu saya terbatas, saya hanya akan fokus kepada meng-highlight Daud, saudara. Kalau ada satu kesamaan dari orang-orang yang menerima favor Tuhan ini, salah satunya dari Daud, saudara, yang saya lihat. Daud itu adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. That is everything for him. Saya berdoa ya saudara, kekristenan saudara di 2025 ini bukan hanya sekedar menjadi rutinitas. Tapi terlepas dari begitu susahnya, saya tahu nggak segampang itu kalau saudara merantau ada di luar ya. Beribadah mungkin tidak segampang itu. Ada sangat banyak tantangan untuk saudara mungkin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lingkungan sekitar saudara mungkin tidak semendukung itu. Tapi biarlah sama seperti Daud di dalam hatimu ditemukan cinta yang tidak berubah kepada Tuhan. Hati yang on fire habis-habisan buat Tuhan. Di 2025 ini ya saudara. Saya itu pernah ditanya satu orang dalam kru tim saya di sosial media, saudara. Dia menanyakan satu pertanyaan ini yang mengagetkan buat saya. Pastor, apa yang Pastor harapkan untuk tahun 2025? Waktu saya ditanya itu, saudara, saya merenung sejenak. Butuh sekian detik buat saya, saudaraku, untuk saya muncul dengan satu jawaban dan saya katakan kepada orang ini. Saya kepingin di 2025 biar hati saya ini semakin dimurnikan. Biar didapati di dalam hati saya. Hati yang mencintai Tuhan habis-habisan. Karena kadang saudara kalau kita nggak hati-hati ya, kita melakukan ini, itu, dan lain sebagainya, kita berjuang, kita berikhtiar, berupaya, tapi kita lupa loh. Lebih dari semuanya itu, BMC New York jangan pernah lupa ya. Reason, alasan dibalik BMC New York adalah cinta kepada Tuhan. Reason, alasan dibalik semua pelayanan saudara. Di sini ada tadi saya melihat Ibu Julin ya, juga ikut
saya tahu pasti ada orang-orang di balik 1 jam ini ya, worship ini. Saya juga melihat dari Pak Marcel sebagai operator, tadi saya juga melihat ada Pak Stephen ya untuk berdoa dan lain sebagainya. Teman-teman yang memperjuangkan untuk ini semua ada. Kalau boleh saya ingatkan saudaraku, jangan pernah lupa alasan dibalik semua dari apa yang saudara lakukan. Biarlah itu ditemukan hati yang mencintai Tuhan di atas segalanya. 2025. Apapun boleh terjadi, saudaraku, biar itu memurnikan saudara. Semakin menyadari. Bukan karena Tuhan sudah melakukan sesuatu buat kita, bukan karena Tuhan menolong kita, which is indeed Dia menolong kita, bukan karena mujizatnya, bukan karena apapun. Tetapi as simple as kita mencintai Dia begitu rupa. Hati yang sama yang dimiliki Daud, saudaraku, yang membuat Tuhan jatuh cinta terlepas dari semua kesalahan dan dosa Daud. Since the very beginning, cintanya kepada Tuhan habis-habisan. Tapi yang kedua ya saudara, Daud ini adalah orang yang memang menyediakan dirinya. Dia berusaha untuk melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan. Kalau dulu di awal saudaraku, it's just him. Dia akan memetik kecapinya, dia akan duduk di tengah 2-3 ekor domba, kambing dombanya. Dan dia akan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Saya nggak tahu kapan terakhir saudara lakukan itu kepada Tuhan. Kapan terakhir kali kau memegang Alkitabmu dan kau membacanya satu demi satu? Kapan terakhir kalinya kau duduk di ruanganmu, kau berdoa dan kau menyembah Tuhan just like that? Amazing-nya dari Daud ya saudara. Dari satu orang, awalnya hanya Daud. Tapi setelah dia menjadi raja, saya menemukan ada sangat banyak orang yang sadly ya, justru setelah dia diangkat besar sama Tuhan. Semudah itu loh, saudaraku, melupakan panggilan Tuhan. Semudah itu loh, melupakan yang namanya waktu bersama dengan Tuhan. Semudah itu bahkan meninggalkan Tuhan dengan alasan apapun. Kadang-kala ketika saya melihat itu, apa ya, it saddened my heart, gitu, saudara, itu membuat hati saya sangat sedih. Gitu. Tapi yang amazing dari Daud, dan itu membuat saya takjub, saudara. Pada saat dia seorang diri, sebelum dia menjadi raja, dia mengangkat pujian itu dengan kecapinya. Tapi pada saat dia diangkat menjadi raja, dia membawa satu bangsa yang besar itu untuk menyembah Tuhan bersama-sama di dalam pondok Daud. Orang ini gila kalau buat saya, saudara. Bahkan kalau saudara mempelajari ya saudaraku reruntuhan dari yang dipercaya sebagai istana Daud, lalu kemudian nanti kalau saudara melihat ya, di lokasi aslinya itu, Daud itu menempatkan pondok Daud itu di atas istananya loh saudara. It never happened before. Di zaman itu ya saudaraku, yang namanya istana raja, it has to be the tallest apa ya, yang paling puncak saudaraku. Dia ada di tempat yang paling tinggi. But amazingly, Daud itu menempatkan pondok Daud itu di atas istananya. Bukan hanya itu saja, saudaraku. Dia menempatkan istananya begitu dekat dengan pondok Daud, sehingga dia bisa mendengar suara pujian penyembahan itu diangkat 24 jam dalam sehari. Segila itu, Daud. Saya berdoa ya, saudara, di 2025 ini akan bangkit satu generasi orang Kristen yang segila itu untuk Tuhan. Orang akan mengatakan kepada saudara, sia-sia, buat apa kalau untuk gereja, untuk Tuhan harus sampai sebesar itu ya. Kalau untuk sekuler wajar gitu. Tapi kalau untuk Tuhan ngapain sih harus sebesar itu? Ngapain harus sebagus itu? Ngapain harus se-excellent itu? Tapi saya berdoa ada satu generasi yang dibangkitkan di 2025 ini yang berkata kepada Tuhan, kalau untuk Tuhan harus sebesar itu. Harus sebagus itu. Harus se-excellent itu. Bahkan bukan hanya pondok Daud ya saudaraku. Daud itu punya kerinduan membangun rumah Tuhan. Istananya aja dia tidak bangun seindah itu saudara. Tapi semua hampir bisa dikatakan semua harta yang
Daud punyai ya saudara, dia simpan dan dia katakan, aku mau memastikan anakku membangun rumah untuk Tuhanku. Itu adalah keinginan yang dimiliki, yang kalau boleh saya katakan ya saudara, keinginan yang quote-quote ya saudara, tidak pernah dipunyai manusia pada saat itu saudaraku, yang membuat Tuhan itu quote-quote kayak merasa gini loh, ini ada manusia berani-beraninya ya, memberi rumah kepada Allah yang tanpa batas. Tetapi Tuhan melihat hatinya Daud, di mana dia kepingin memberikan sebuah rumah yang pada saat Tuhan ada di sana, dia itu merasa home. Oh, ini yang saya doakan ya saudaraku, pada saat Tuhan ada di rumah saudara, dia merasa home. Pada saat dia ada di gereja BMC New York, dia merasa home. Pada saat dia ada di tempat kerjamu, dia merasa home. Wherever you go, let the favor found menemukan saudara di 2025. Saya ajak kita berdoa. Bapak, hambamu mengucap syukur Tuhan. Firman ini selesai diberitakan. Biarlah firman ini menjadi satu perkataan announcement. Tahun di mana Engkau mengerjakan favor-Mu itu sudah datang. Favor will find, favor akan menemukan pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini untuk membawa mereka besar. Favor for enlargement yang membawa mereka beyond, melampaui apa yang mereka sanggup pikirkan, bayangkan, atau bahkan doakan. Biarlah dari semuanya itu pada akhirnya ditemukan hati yang begitu mengasihi Engkau. Kami serahkan semuanya dari tim BMC New York, bahkan setiap jemaat, setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di dalam penggembalaan Pak Yongki sekeluarga. Kiranya ada favor Tuhan dan anugerah Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan BMC New York. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa. Bapak Ibu sama-sama yuk kita katakan amin, 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 amin.